Wes, jumpa lagi di podcast Pak Kekem episode keempat. Kali ini kita pengen bahas masalah bosen guys. Jadi pernah gak sih lo ngerasa bosen dalam menjalani kegiatan atau aktivitas lo sehari-hari? Mau itu ngampus, kerja, atau organisasi, atau ngejalanin hobi lo. Pernah gak sih lo ngerasain bosen? Tapi pasti sih kayaknya. Gua juga ngerasain itu kok. Jadi di podcast Pah Kekem yang kali ini kita pengen kasih tip dan trik atau saran untuk gimana sih biar aktivitas pekerjaan atau organisasi atau ngampus semuanya itu terasa nggak bosen. Terkadang karena udah keseringan kita lakuin berulang-ulang, misalnya kerja, misalnya organisasi, terkadang kita frustasi dan kita nggak dapat lagi feel atau kesenangan yang ada di dalam aktivitas kita itu. Jadi ada seorang penulis bukunya ini national bestseller sih. Namanya itu Mihaly Csikszentmihalyi. Judul bukunya itu Flow. Flow itu the psychology of optimal experience katanya. Jadi di buku Mihaly yang berjudul Flow ini menerangkan bagaimana menjadi kegiatan Anda menjadi suatu pengalaman yang benar-benar mengasyikan katanya. Jadi ada flow. Flow adalah suatu kondisi di mana ketika seorang melakukan kegiatan, dia sangat fokus dengan kegiatan tersebut dan akhirnya lupa dengan hal lain. Jadi untuk bisa buat aktivitas kita sehari-hari, kayak kita ngejalanin organisasi, kita ngampus, kerja, atau yang lainnya, dengan flow ini kita bisa enjoy kayak senang dalam ngerjainnya. Jadi kita nggak bosan, nggak buat kita depresi atau frustasi dalam ngerjain aktivitas-aktivitas kita sehari-hari gitu. Jadi untuk mendapatkan flow ini ada syarat-syaratnya bro. Jadi setelah gue baca bukunya, ada 5 syarat untuk gimana caranya aktivitas kita sehari-hari itu jadi enjoy. Jadi syaratnya itu ada 5. Oke, gue pengen kasih tipsnya. Yang pertama, dalam kita menjalani aktivitas kita yang memang betul-betul itu kita lakukan berulang-ulang biar nggak buat kita frustasi atau depresi. Yang pertama itu syarat dari flow ini adalah ada goals dalam kegiatan yang Anda lakukan. Jadi ada goalsnya bro. Jadi ada goals dalam kegiatan yang Anda lakukan. Misalnya untuk bisa mencapai goals atau tujuan itu, buat tahap-tahapan yang ingin dicapai untuk mencapai goal tersebut. Jadi ketika aktivitas yang lo lakuin itu memang berulang-ulang, tapi itu ada goalsnya. Biar apa? Biar ada tujuan. Untuk apa sih lo melakukan aktivitas itu? Jadi yang kedua, syaratnya itu ada di dalam suatu kegiatan yang dilakukan haruslah menantang. Harus menantang bro. Kalau nggak menantang ngapain ngelakuin, ya nggak? Jadi kata Mihaly ini, kegiatan yang memberikan tantangan, artinya kegiatan ini jangan terlalu mudah. Terlalu mudah akan membuat Anda bosan. Dan juga kegiatan ini jangan terlalu susah. Terlalu susah akan membuat Anda frustasi karena tidak bisa menyelesaikannya. Jadi harus ada tantangan di dalam aktivitas lo ini, atau di dalam kerjaan lo ini. Tapi tantangan itu jangan terlalu mudah, karena kalau terlalu mudah gampang bosan kita ngelakuinnya. Tapi juga jangan terlalu susah. Terlalu susah akan membuat Anda frustasi. Jadi jangan terlalu susah, jangan terlalu mudah. Gitu. Oke? Paham lah. Itu. Jadi jangan terlalu susah, jangan terlalu mudah. Jadi harus balance lah. Ya gitu. Dan yang ketiga, Anda fokus di dalam menjalani kegiatan tersebut sampai-sampai bisa lupa dengan hal lain. Jadi untuk biar aktivitas lo ini nggak bosen, lo harus fokus bro. Harus fokus.
Fokus. Anda fokus dalam menjalani kegiatan tersebut sampai-sampai bisa lupa dengan hal lain. Jadi gara-gara lo fokus ini lo bisa lupa dengan hal-hal yang lain. Sosial media mungkin pas lo lagi ngelakuinnya atau apa, lo bisa lupa dengan hal itu. Atau lupain mantan. Ya, itu bisa juga. Dan yang keempat, ada feedback dari kegiatan yang Anda lakukan. Ya dong bro, misalnya lu ngelakuin ngampus, organisasi, jalanin hobi lo, tapi itu harus ada feedback untuk diri lo. Apakah itu misalnya olahraga itu berupa kesehatan, kalau misalnya kerja itu berupa salary, kayak gitu. Jadi yang keempat tuh ada feedback dari kegiatan yang Anda lakukan untuk mengetahui di mana Anda saat ini atau apakah tujuan telah tercapai. Feedback ini sangat berguna untuk mengetahui perkembangan Anda untuk mencapai goals. Gitu. Jadi yang keempat itu ada feedback. Jadi yang kelima nih bro. Yang kelima ini adalah yang terakhir. Untuk menyelesaikan kegiatan tersebut membutuhkan skill, keahlian. Jadi lo harus punya skill di situ. Jadi kalau misalnya, tapi biasanya kalau kegiatan yang lo lakuin setiap hari itu, lo pasti punya do what you love. Kayak gitu. Jadi kalau udah punya rasa cinta ke dalam kegiatan tersebut, gue yakin lo pasti punya skill di situ. Jadi skill dan keahlian ini terus ditingkatkan untuk menyelesaikan kegiatan yang menantang tersebut. Jadi setiap aktivitas yang lo lakuin setiap hari itu dengan adanya skill ini terus bisa meningkat untuk bisa menyelesaikan kegiatan yang keren itu. Nah, jadi kalau misalnya kita simpulkan nih bro, bahwa dalam lo ngelakuin aktivitas, mau itu aktivitas di luar kampus, di dalam kampus, atau di rumah, segala macamnya, bahwanya disimpulkan bahwa kesenangan dalam melakukan kegiatan bukan tergantung dari jenis atau macam kegiatan yang Anda lakukan. Jadi senang atau lo bahagianya ngelakuin aktivitas tersebut bukan dari jenisnya atau apa yang lo lakuin, tetapi dengan bagaimana Anda melakukan kegiatan itu. Jadi dengan bagaimana caranya lu ngelakuin itu gitu. Jadi tetapi bagaimana Anda melakukan kegiatan Anda, kayak itu poinnya. Bagaimana caranya itu. Jadi lu bawa santai aja kayak gitu. Jadi itu dia tuh tips dari Mihaly dari buku Flow, The Psychology of Optimal Experience. Itu yang lo harus lo lakuin di kehidupan lo biar apa? Biar apapun yang lo lakuin gak buat lo bosen. Oke bro, di podcast kita kali ini itu tips dan trik dan sarannya agar hidup lo lebih bermakna, agar hidup lo lebih bahagia, bisa dapat jodoh yang cantik, bisa dapat jodoh yang baik, kalau cewek bisa dapat jodoh yang ganteng. Kayak gitu. Jadi di podcast Pah Kekem yang episode keempat itu kita bahas flow gitu. Tunggu podcast Pah Kekem episode selanjutnya. Oke, thank you. See you the next podcast.